Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua peserta yang belajar lewat Batu Kurma channel ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu tajwid. Kali ini kita akan membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan tajwid yang sudah kita pelajari. Maka karena kita sudah selesai teori sebanyak 64 video untuk memahami dari awal, nah sekarang kita tinggal membaca. Mari kita perhatikan sama-sama. Sebelum kita membaca, kita harus mencari letak-letak keindahan di dalam membaca ayat-ayat Allah. Ya. Pertama, kita sebelum membaca Al-Quran harus berta'awudz. Kita minta lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa ada mat. Ya. Ini ada mat. Kalau versi Arab, ini versi Arab, domahnya, sukunnya, ini domah ya, waw sukun, tidak dipasang hurufnya sukunnya. Jadi ini ada mad. Kemudian di sini ada tarkik dalam membaca lam jalalah. Maka di sini saya buat tanda plus, harus indah, diindahkan. Kemudian ada mad lagi ya. Ini. Kemudian yang terakhir ini ada bacaan waqaf yang sebelum berakhir ada mat. Jadi di sini boleh panjang dengan lagu yang baiklah, kita coba nanti latihan yang baik ya. Nah, kita cari dulu ya ayat per ayat. Nah, sekarang karena sudah tahu kita mulai baca ya. Jadi membacanya gimana? Pelan-pelan ya. Ini 2 harokat ayunan. Oh. Yang pertama A, bukan A tapi A. Kebiasaan orang membaca pakai AU, itu salah ya. Perhatikan. Pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini boleh. Di akhir-akhir ayat kita turun. Jangan tinggi-tinggi ya, selalu menurun kalau di akhir. Dari atas rendah naik boleh, naik turun boleh, silakan. Ini berdasarkan hukum tajwid saja. Kemudian basmalah. Kembali kita lihat bahwa di sini ada tarkik, kita baca harus indah Allahnya. Nah, 2 harokatnya mat ini kalau di Arab pakai fathah kali tak tambah harokat yang tegak tapi di sebelahnya. Ini 2 harokat. Jadi ini ada mat juga ya, mat juga. Kalau yang di sini tadi tidak pakai sukun. Ya. Kalau ini kan 2 harokat biasanya alif lah, ini tegak. Kemudian yang akhir ada lagi bacaan waqaf yang ada mat tabi'i, jadi panjang ya. Sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh begitu. Cari lagu yang lain juga boleh, silakan. Kita harus banyak berjuang, berlatih untuk memahami ayat-ayat Allah ini. Kemudian ini ayat 1, sekarang ayat 2. Nah, ada lagi ya. Ini lillah. Ini tetap dibuat yang bagus ya, kasih tanda. Kemudian ainnya 2, tegak ya. 2 itu diayunkan. Berarti di sini ada ayunan. Nah, yang terakhir ada lagi mi bil alami mi. Mina tapi nanya sudah enggak dibaca, disukun ya. Jadi kita sekarang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, turun. Ya gitulah. Kira-kira baca
Al-Fatihah. Kemudian yang ayat 3 ada lagi mat. Jadi ini ada 2 rakaat jadi ayunkan. Ya. Kemudian ada bagian akhir dari yang bentuk panjang seperti ini ya. Waqaf. Pada saat kita waqaf karena ada mat tabi'i, kita harus ayunkan ya. Perhatikan jadi ya. Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya gitu ya. Kemudian ayat 4. Nah, sama 4. Ini ada ma-nya 2 rakaat. Kalau biasa pasangan sealif, tapi kalau versi Arab sekali lagi fathah tambah tegaknya yang kecil. Nah, ini jadi ada mat. Yaw tidak pakai apa-apa. Kemudian ada lagi panjang seperti wakaf. Kita mau wakaf, kebetulan tanda wakaf sudah ada. Jadi kalau udah tanda wakaf kan sudah enak. Sekarang kita baca. Maliki yaumiddin. Misalnya begitu. Tidak ada yang sama ujung-ujungnya. Setiap saya baca berbeda-beda terus ya. Tapi yang penting kita harus ayunkan letak-letak keindahan. Kemudian sini ada ya. Lagu. Di sini tidak ada, hati-hati ya. Ini ain sukun, na'budu, bukan nakbudu. Bukan hamzah sukun, na'budu, bukan. Ini ain sukun. Nah, kemudian ada lagi ya, lakukan lagi. Kemudian ada terakhir bentuk waqaf ya, itu diayunkan. Jadi ayat 5 kita baca ya. Tekan tasdidnya iya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu ya. Ayat 5. Kemudian ayat 6. Adakah lagunya? Ada. Sini ihdina. Karena ada ini semua, ada tasdid lam ya. Al-samsiyah ya kalau di dalam hukum itu. Jadi langsung nasi ya, ro ada lagu ya. To kena sukun tol mustaqim. Jadi ini tidak panjang. Kemudian berakhirnya di waqaf lagi karena waqaf sudah ada tanda waqaf panjang ya kita panjangkan. Ya. Maka kita baca. Jadi bacanya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya gitu ya. Bebas. Kita ayunkan bebas di waqaf-waqaf itu. Karena bentuknya mat tabi'i. Kalau nanti yang tidak mat tabi'i, ya tentu tidak boleh sepanjang itu. Ayat yang ke-7. Sira, si ya. Ro, lagu. Tolazi, zi, ada lagu ya. Kita coret dulu kalau belum paham ya. Kalau sudah paham enggak. Ini ada an'a. An'a, bukan an'am. Bukan an'am, bukan am-am ya. Ada yang baca malah nam ta'alaihim. Nam ta'alaihim, itu salah ya, salah. Jadi ini ishar. Jadi ishar itu paling gampang tapi tidak boleh salah. Tidak ada yang bisa kita indahkan. Sampai sini nggak ada, sampai sini nggak ada, sampai sini nggak ada. Di sini ada du ya, dot, bukan dal ya. Jangan mardu, du. Nah, ya, bi'alahim. Baru sini ada mat wajib mutsaqal kilmi ya. Sini khusus lah mutsaqal kilmi ya. Jadi kita harus paham ini. Saya kasih tanda biru. Hukum-hukum seperti ini harus kita pahami. Sudah saya beri. Kemudian yang terakhir waqaf. Waqafnya panjang. Ya. Jadi kita harus membaca sesuai dengan hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Ya. Oke. Sekarang kita baca dari sini. Ro-nya jadi 2. Ro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Boleh berhenti di sini ya. Kemudian kita lanjut. Ghairil
maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itulah kira-kira kita memahami tajwid-tajwid yang ada di Al-Fatihah, sehingga di dalam tadarus kita bacaannya jadi indah. Di dalam sholat tidak boleh dilagu-lagukan. Jadi kita cukup saat kita tadarus. Kalau tadarus, baca, pahami artinya. Baca, pahami artinya. Ya. Demikianlah, mari semua berjuang untuk mencapai sukses. Tanpa perjuangan, kita tidak akan berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Sekali lagi, ini tadi yang saya tulis ini adalah Quran versi Madinah, ya, terbitan Arab lah, pokoknya bentuknya begini. Kalau terbitan Indonesia, semua peserta, semua penonton di mana saja yang saat mempelajari, biasanya hamzah ini tidak ditulis pakai hamzah ya. Huruf alif itu berharokat. Nah, jadi kalau ini saya jelaskan singkat saja. Jadi kalau nanti ada Quran versi Indonesia yang kita baca, sini nggak ada hamzahnya, di sini langsung A ya. Tapi ini bukan huruf alif sesungguhnya ya. Nah, di sini biasanya Quran Indonesia ini hilang. Ini hilang ya. Ini hilang. Nah, dan matnya dipasang. Nah, sini kan ada bentuk mat. Jadi dia ada sukunnya kalau Indonesia. Ya, itu bedanya. Dan Allah kalau Indonesia ininya tegak. Nah, di sini juga basmalah ini tegak. Nah, ini mungkin nggak ada. Nah, Indonesia nggak ada biasanya. Di sini nggak ada. Nah, ini yang fathah sama tegak, ini dia buat tegak. Nah, satu aja tegak. Ya, ini jadi ada sukun. Hanya itu aja bedanya, tidak ada yang sulit. Nanti kita akan berkomunikasi. Kalau yang mau bertanya saat membaca, kalau kurang paham silakan telepon saya akan tuntun. Tapi jangan mempermasalahkan kalau ini di usia A ya sudah baca aja A. Tapi kita harus tahu ini sesungguhnya bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan kemudahan yang diberi Allah, kesempatan yang diberi Allah ini membuat kita ya dapat membaca Al-Quran sehingga bacaannya tartil dan benar. Kita bersyukur, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.